Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 5B dengan anggota saya sendiri Nathanael Ricardo Gunawan dengan NRP 2041201064. Dan saya sendiri Dio Andre Kurniawan dengan NRP 204 120 1085. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial cara penggunaan dan juga praktikum dari modul 1 yaitu persamaan diferensial menggunakan MATLAB Simulink. Baik, untuk yang pertama sendiri yaitu kita akan membuka aplikasi MATLAB-nya. Oke, setelah terbuka, kita tekan Simulink untuk proses ke selanjutnya. Nah, kita tunggu hingga Simulink-nya muncul. Nah, setelah Simulink itu udah muncul, kita pilih blank model. Nah, sembari menunggu blank model, kita bisa lihat modulnya terlebih dahulu. Nah, untuk persamaan diferensial sendiri, ini ada dua persamaan, yaitu DCA per DT sama dengan min 2CA plus CB, dan juga DCB per DT sama dengan 3 CA min CB. Nah, setelah sudah terbuka, kita tekan library browser. Nah, setelah library browser udah terbuka, kita pilih commonly used blocks. Nah, di sini kita akan milih komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama yaitu gain. Ya, yang pertama adalah gain. Kemudian yang kedua adalah sum. Kita pilih komponen sum untuk dimasukkan. Selanjutnya pilih integrator. Nah, yang keempat adalah komponen move. Dan yang terakhir adalah scope. Nah, setelah semua komponen sudah ada, kita akan menatanya hingga menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan terkait input-input datanya. Nah, yang pertama kita mendapatkan DCA dua persamaan, yaitu yang telah dijelaskan Nathanael tadi, yaitu DCA per DD sama dengan min 2CA plus CB, dan DCB per DD sama dengan 3 kali CA min CB. Nah, di mana di situ kita mendapatkan variabel CA 0-nya itu 0,95 dan CB 0-nya sama dengan 0,04. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu eh, terkait fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama gain ini berfungsi sebagai pengkalian dengan saklar. Nah, sum ini sendiri berfungsi untuk eh, menjumlahkan dua buah sinyal. Nah, untuk integrator sendiri ini berfungsi sebagai integrasi sinyal input. Nah, untuk mux ini sendiri berfungsi sebagai penghubung dari dua persamaan yang berbeda, dan yang scope berfungsi untuk plot hasil simulasi. Nah, dari komponen-komponen dan bentuk ini semua, ini dari modul.
sehingga terbentuk seperti ini. Lalu kita input yang pertama dari persamaan yang pertama yaitu JCA per DD, yaitu dimasukin di gain, di mana CA JCA per DD-nya di gain ini kita input min 2. Nah, ini sejumlah min 2 dan DCB per DD-nya itu kita inputkan juga yaitu 3. Nah, setelah terinput di gain, kita perlu mengecek di zoom-nya yang pertama. Di zoom yang pertama karena di DCA per DT itu plus, maka eh, ininya jadi plus-plus. Lalu buat integratornya sendiri, ini kita karena kita dapat CA0-nya itu 0,95, maka variabel pada integratornya yang pertama CA0 itu 0,95 dimasukin di initial condition-nya. Lalu untuk zoom yang kedua ini didapatkan plus minus dikarenakan ini plus minus. Oke, di gain ini sudah dapat tadi. Nah, untuk nilai integrator yang kedua atau ini didapatkan dari CP0 dari variabelnya di mana 0,04. Dimasukin di initial condition. Nah, setelah kita sudah menginput data-data semuanya, maka kita perlu mengeran, untuk mendapatkan hasilnya. Nah, untuk sebelum mengeran, kita perlu menulis di stop time. Kita ingin mendapatkan stop time di waktu yang keberapa gitu. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah kita run, kita dapatkan hasilnya di scoop, di mana itu diklik 2 kali di scoopnya, di bagian scoop ini. Nanti akan keluar grafik hasil dari variabel berikut dan persamaan berikut ini. Oke, sebentar. Nah, ya, ini akan terlihat hasilnya, di mana mulai konstannya eh, pada titik 7,5. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami, dari kelompok 5B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.